Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 25 Agustus kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas saham-saham yang sekiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG teman-teman bisa lihat sendiri bahwa hari ini ditutup melemah, di mana IHSG mengalami koreksi 0,28% dengan area support terdekat kurang lebih di area 7100 sampai area 7000 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya IHSG mengalami koreksi lanjutan, ada potensi akan menguji area support baik itu di 7100 ataupun di area 7000. Secara garis besar pergerakan IHSG jelas masih bullish dan masih ada kesempatan untuk bisa breakout dari 7260 dan mengkonfirmasi double bottomnya. Untuk total transaksi hari ini bisa kita lihat transaksinya cenderung normal 13,1 triliun. Tapi ada yang menarik hari ini di mana asing sepertinya ada sedikit melakukan profit taking. Bisa kita lihat bahwa net buy-nya 3,1 triliun dan net sell-nya 3,8 triliun. Artinya ada net sell sebesar 656 miliar ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga. Silahkan dicek kira-kira asing jualan saham apa aja pada kesempatan hari ini sehingga membuat IHSG kita mengalami koreksi 0,28%. Selama tidak melakukan penjualan secara masif, harusnya pergerakan IHSG masih cukup bagus. Tapi kalau ternyata beberapa hari ke depan asing melakukan profit taking ataupun asing melakukan net sell yang besar-besaran, artinya itu harus diwaspadai. Karena seperti yang kita tahu, kenaikan IHSG sudah cukup jauh dan masih menyimpan area gap di area bawah ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bumi, salah satu saham yang fenomenal hari ini, di mana total naiknya itu sebesar 16% lebih. 16,78% didukung dengan volume ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, Bumi sempat mengalami koreksi dari high-nya di kisaran 173, di mana koreksinya kurang lebih ke area sekitaran 124 ya teman-teman. Untuk hari ini closingnya sendiri di time frame daily sudah berhasil breakout dari area 174-nya dan menyentuh area high di kisaran 178. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah ada pola yang menarik. Saham Bumi sendiri sebenarnya di time frame 1 jam pada beberapa hari yang lalu membentuk sebuah pola kenaikan, yaitu teman-teman adalah cup and handle ya. Dan posisinya sekarang udah menyelesaikan target kenaikan, di mana area neckline-nya tuh kurang lebih di area kisaran 148 dengan area low kurang lebih di 124 ya teman-teman. Di area low pada waktu saham Bumi mengalami koreksi. Dan hari ini sebenarnya sudah menyelesaikan target kenaikannya. Target kenaikannya sendiri itu sampai area high yang waktu itu. Untuk target kenaikan kita ukur dari area low yang ada di bawah sampai kepada area neckline. Lalu kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya. Ya, posisinya sekarang sudah menyelesaikan target kenaikan, dan kalau misalnya koreksi, ini akan menjadi koreksi yang sehat untuk saham Bumi ya teman-teman. Untuk lihat koreksinya bisa sampai ke berapa, kita akan gunakan Fibonacci. Kenapa? Karena belum ada area support-support yang dapat kita gunakan untuk melihat kalau misalnya saham Bumi mengalami koreksi. Jadi teman-teman yang mau beli saham Bumi, kalau misalnya besok nih saham Bumi koreksi sampai kisaran 161 ataupun sampai area golden ratio di 150, maka ini bisa jadi salah satu area yang kita gunakan kalau misalnya saham Bumi koreksi.
Tapi kalau ternyata besok digas lagi, teman-teman bisa silahkan buy out breakout dari high yang hari ini ya teman-teman. Artinya masih ada orang-orang yang melakukan beli dan tekanan belinya masih sangat besar sekali. Jadi bisa breakout, teman-teman bisa ikut arus. Lalu silahkan kalau yang mengambil 1-2% boleh dipertimbangkan ya teman-teman. Dan kalau misalnya mau aman, teman-teman bisa tunggu koreksi dulu kalau nggak mau ngejar atas. Jadi silahkan dipantau area 161 ataupun area 150 kalau semisal saham Bumi mengalami koreksi. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya Bumi, yaitu BRMS. BRMS ini hari ini volumenya luar biasa besar. Bahkan hari ini volume terbesar sepanjang 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir. Di mana Juli Agustus itu nggak ada volume besar dan sempat bisa dibilang sideways ataupun mau dibilang double bottom juga boleh. Ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Posisinya hari ini berhasil breakout with volume, artinya bisa dibilang bahwa breakout hari ini valid. Dan untuk target kenaikannya, kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai kepada area neckline. Jadi ada potensi saham BRMS mengalami kenaikan lanjutan, kira-kira bisa sampai area kurang lebih 284 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau misalnya besok pagi ada koreksi tipis, ngetes area trendline, area neckline di 248 sampai 242, ini menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau teman-teman yang buy on breakout harusnya boleh entry di harga closing ataupun di harga open besok dengan target di 284 ataupun menuju area resisten berikutnya di 304. Jadi ada area support yang harus diperhatikan adalah area neckline 248 sampai 242 kalau misalnya mau tunggu retest. Kalau nggak mau tunggu retest boleh buy di open. Target 284, kalau ternyata closingnya di bawah dari 242 berarti double bottomnya gagal ya teman-teman. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Dewa. Dewa hari ini ditutup positif 7,25% dengan volume yang lumayan ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa 2 hari terakhir di tanggal 23 dan 24 saham Dewa berhasil menyentuh area supportnya di area 67 sampai 63 walaupun nggak nyentuh area low di 63. Udah 2 kali tes area 67 dan akhirnya hari ini mantul ya teman-teman. Saham Dewa sendiri sebenarnya membentuk sebuah pola double bottom dengan target di 84, di mana posisinya sekarang berada di area resisten 7471. Seperti yang kita lihat bahwa sebelumnya area 7471 adalah area support yang kemudian dijebol pada saat saham Dewa mengalami penurunan. Jadi kalau bisa breakout dari 74 akan menguji area 79, lalu setelah itu akan melanjutkan kenaikan untuk menyelesaikan target ke area 84. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan diperhatikan area support terdekat, baik itu di area 7471, kalau besok ternyata ada koreksi-koreksi minor, ataupun kalau ternyata ada koreksi lanjutan, boleh tunggu di area 6763 lagi. Bisa saja menyentuh area support tersebut sebelum kemudian mengalami kenaikan lanjutan. Saham keempat yang akan kita bahas kali ini adalah ENRG. ENRG pada beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mengalami penurunan setelah tidak berhasil tembus area trendline dari 286. Turun kurang lebih 22,35%.
Bisa kita lihat di bawah bahwa turunnya tuh sebenarnya with volume ya teman-teman. Walaupun pada perdagangan hari ini mengalami pantulan, juga disertai dengan volume. Volumenya bahkan lebih besar dibanding volume penurunan beberapa hari terakhir. Artinya area support 220 sampai 210 ini bisa kita katakan sebagai support yang cukup kuat untuk menahan penurunan dari ENRG. Karena support yang pertama di area 268 sampai 252 itu berhasil dijebol dengan volume yang besar. Seperti yang kita tahu juga dari gambar yang ada bahwa support di kisaran 220 ini sudah berhasil menahan penurunan saham ENRG itu kurang lebih 4 kali. Jadi kalau hari ini berhasil bertahan lagi, ini adalah yang kelima, artinya kita bisa katakan support ini cukup valid. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau besok-besok ternyata ada koreksi lanjutan sampai area low di 210, boleh coba diperhatikan. Untuk area resisten terdekat akan menguji area 252, di mana area itu sebelumnya adalah area support yang jebol, dan sekarang area support itu sudah menjadi area resisten. Jadi silakan teman-teman perhatikan 220, 210, ataupun area resisten di 252. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Antam hari ini ditutup mengalami koreksi. Koreksi tipis 0,75%, masih berada di area support di kisaran 2060 sampai 1940. Jadi kalau teman-teman yang mau beli buy on weakness, boleh coba diperhatikan di kisaran area support yang ada sekarang dengan closing di area 2000 sampai 1940. Kalau jebol mungkin bisa out dulu, lalu coba nunggu lagi di area bawahnya kurang lebih di 1760 sampai 1700. Kita akan coba tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di bawah sampai kepada area high yang ada di atas di kisaran 2270. Kita bisa lihat bahwa area support yang kita gambar ataupun di area 2000 sekarang kurang lebih adalah area golden ratio 38,2, artinya secara tren kalau bisa bertahan di 38,2 trennya cukup kuat dan siap untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau ternyata jebol, ada potensi untuk turun lebih jauh ataupun bisa jadi menguji area Fibonacci yang ada di bawah ya teman-teman, ataupun di area support berikutnya kurang lebih di sekitar 1760 sampai 1700. Saham ke-6 ke-7 yang akan kita bahas pada hari ini adalah Inco. Inco mirip-mirip dengan Antam pergerakannya, saham ke-6 yang akan kita bahas hari ini. Hari ini ditutup tidak mengalami kenaikan dan penurunan 0%, masih berada di area support di kisaran 6.350 sampai 6.050. Ataupun teman-teman bisa gunakan angka psikologis di 6.000 sebagai support kuat dari saham Inco. Jadi kalau misalnya mau buy on weakness, ini menjadi salah satu kesempatan untuk buy on weakness dengan area cut loss-nya tuh di area 6.000 ya teman-teman. Karena kalau ternyata jebol dari area 6.000, saham Inco bisa mengalami penurunan lanjutan. Bisa aja saham Inco mengalami penurunan lanjutan menguji area kurang lebih di kisaran 5.700-an ya teman-teman. Jadi untuk yang trading tentu kalau nggak sesuai plan, kita harus berani mengambil keputusan untuk cut loss sesuai dengan plan yang sudah kita buat. Jadi kalau ternyata jebol, ada potensi menuju area support lanjutan kurang lebih di 5.525 ya teman-teman. Silahkan diperhatikan area support 1 ataupun area support 2. Yang menariknya ketika Inco turun ini volumenya masih cenderung kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kalau nggak breakout dari area 6.000, ada potensi Inco akan mengalami kenaikan lanjutan.
Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BMTR. BMTR hari ini mengalami kenaikan tipis 1,1% setelah beberapa hari yang lalu menyentuh area support kurang lebih di kisaran 362 sampai 356. Jadi saat ini saham BMTR sendiri pergerakannya masih sideways ya teman-teman. Ada potensi dari area low yang ada di bawah menguji area resisten ke area 396. Dan kalau misalnya bisa breakout, ada potensi bahwa saham BMTR ini akan membentuk sebuah pola kenaikan, yaitu double bottom ya teman-teman. Saat ini masih belum terbentuk. Kenapa? Karena masih cukup jauh dari closing hari ini. Masih harus naik kurang lebih sebesar 7% atau bahkan 8% untuk bisa breakout. Jadi kita akan tunggu untuk teman-teman yang mau buy on breakout. Silahkan pastikan saham BMTR closing di atas 396. Lalu kalau untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh tunggu lagi saham BMTR ke daerah 362 sampai 356. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan juga 7 saham. Yang pertama saham Bumi, yang kedua saham BRMS, yang ketiga saham Dewa, saham ENRG, saham Antam, Inco, dan yang terakhir BMTR. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa lagi. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham-saham lainnya yang jauh lebih menarik. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk support akun Instagram yang baru saya buat dengan username @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.